Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, izin memperkenalkan diri. Nama Muhammad Faisal Ismail, notar 2202224, kelas dari NTJ 23. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang unsur teknis inspeksi, keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. Di sini dibagi menjadi dua, yaitu unsur teknis utama dan unsur teknis penunjang. Unsur teknis utama. Unsur teknis inspeksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan ini, di unsur teknis utamanya, yang pertama yaitu sistem penerangan. Lampu utama kendaraan memiliki lampu dekat dan lampu jauh, yang metode pemeriksaannya itu mengaktifkan lampu utama dan periksa apakah semua lampu utama bisa dimatikan dengan satu klik dengan saklar. Kemudian nilai, ukur, dan jumlahnya yaitu lampu dekat ataupun jauh dapat menyala sesuai dengan fungsinya, baik kiri maupun kanan. Sasarannya angkutan orang umum dalam trayek dan angkutan barang. Untuk keterangannya di sini dilakukan sekurang-kurangnya oleh 2 orang petugas. Yang kedua yaitu lampu penunjuk arah, yang berfungsi saat tuas menunjuk arah diaktifkan. Dan nilai ukur jumlahnya, lampu penunjuk arah ini menyala dengan cara kelap-kelip. Sasarannya angkutan orang umum dalam trayek dan angkutan barang. Keterangannya, lampu berwarna kuning tua dilakukan sekurang-kurangnya oleh 2 orang petugas. Yang ketiga, lampu rem. Berfungsi ketika rem diaktifkan, baik kiri maupun kanan. Memancarkan cahaya merah stabil, tidak buram, tidak terganggu oleh pengoperasian lampu lain. Untuk nilai ukur jumlahnya itu lampu rem berfungsi dengan baik, dapat menyala baik kiri maupun kanan. Angkutan orang umum dalam trayek dan angkutan barang menjadi sasarannya. Keterangannya dilakukan sekurang-kurangnya oleh 2 orang petugas. Yang keempat yaitu lampu mundur. Metode pemeriksaannya berfungsi ketika penerus daya digunakan pada posisi mundur R. Kemudian nilainya, lampu mundur menyala saat penerus daya digunakan pada posisi mundur R. Sasarannya angkutan orang umum dalam trayek dan angkutan barang. Untuk keterangannya, lampu berwarna putih atau kuning muda dilakukan sekurang-kurangnya oleh 2 orang petugas. Selanjutnya sistem pengereman. Rem utama. Jalankan kendaraan dengan kecepatan secukupnya. Apakah berhenti saat rem diaktifkan, kemudian rem berfungsi dengan baik, dan sasarannya angkutan orang umum dalam trayek dan angkutan barang. Dilakukan sekurang-kurangnya oleh 2 orang petugas. Selanjutnya rem parkir atau parking brake. Aktifkan rem parkir, gerakkan kendaraan secukupnya untuk mengidentifikasi fungsi rem parkir. Rem berfungsi dengan baik. Kemudian untuk sasarannya juga sama, angkutan orang umum dalam trayek dan angkutan barang, dan dilakukan sekurang-kurangnya oleh 2 orang petugas. Untuk yang ketiga yaitu badan kendaraan. Kondisi kaca depan. Periksa kondisi permukaan kaca depan, apakah ada retakan. Permukaan kaca rata, jelas untuk melihat keluar, tidak ada retakan. Sasarannya juga sama, kemudian kondisi kaca depan. Yang keempat yaitu sistem roda ban. Kondisi ban, periksa apakah terdapat sayatan, penyokan, atau benjolan, terungkapnya kerangka, kawat, atau terpisahnya alur. Pemasangan ban sudah sesuai, dan kondisi tangkai kutub dan tepi-tepinya ban tipis. Nilainya ketika tidak ada sayatan, tidak ada bagian yang mengelupas, tidak ada benjolan atau penyokan. Keempat ban harus memiliki ukuran yang sama, kedalaman alur minimal 1 mm pada seluruh bagian tapak ban. Angkutan orang umum dalam trayek dan angkutan barang juga menjadi sasarannya. Untuk mengecek kedalaman alur minimal apabila tidak menggunakan alat adalah dengan melihat tanda atau simbol segitiga pada sisi luar ban original. Jika simbol segitiga sudah tidak utuh, berarti kondisi kedalaman alur ban di bawah 1 mm.
Untuk selanjutnya itu mengecek perlengkapan. Sabuk keselamatan di kursi pengemudi yang berfungsi mengunci pada saat dihentakkan secara mendadak untuk tempat duduk pengemudi. Kemudian mengunci dihentakkan di tempat pengemudi saat untuk duduk ini menjadi nilainya. Sasarannya juga sama dan keterangannya itu untuk sabuk keselamatan. Selanjutnya dimensi muatan. Periksa apakah lebar muatan melebihi lebar bak muatan kendaraan. Periksa apakah tinggi kendaraan beserta muatannya tidak melebihi 1,7 kali lebar kendaraan dengan maksimal tinggi 4.200 mm. Juga periksa apakah bobot muatan tersebar di seluruh platform kendaraan. Dimensi muatan harus memenuhi lebar muatan tidak boleh melebihi bak muatan kendaraan, tinggi kendaraan dan muatannya tidak melebihi 1,7 kali lebar kendaraan dengan maksimal tinggi 4.200 mm. Bobot muatan harus disebar di seluruh platform kendaraan, memenuhi aspek keseimbangan. Yang menjadi sasarannya adalah angkutan barang. Selanjutnya pemenuhan persyaratan umum, plakat dan simbol kendaraan, pengangkutan bahan berbahaya dan beracun. B3. Metode pemeriksaannya, periksa apakah kendaraan pengangkut bahan berbahaya dan beracun ini memenuhi persyaratan umum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nilainya, pemenuhan plakat dan simbol pada kendaraan pengangkutan bahan berbahaya dan beracun atau B3 harus sesuai bentuk, ukuran, dan penempatan. Sasarannya angkutan barang, yang dimana mengacu pada keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat nomor 725/AJ-302/DRJD/2004 tentang penyelenggaraan pengangkutan bahan berbahaya dan beracun B3 di jalan. Selanjutnya unsur teknis penunjang. Untuk unsur teknis penunjang ini yang pertama yaitu pengukur kecepatan, speedometer. Jalankan kendaraan dengan kecepatan secukupnya. Apakah jarum penunjuk kecepatan berfungsi dengan baik? Itu adalah cara metode pemeriksaannya. Kemudian nilainya di pengukur berfungsi dengan baik. Sasarannya sama, angkutan orang umum dalam trayek dan angkutan barang, yang dimana kendaraan dapat dijalankan oleh pengemudi yang bersangkutan. Petugas mengamati panel pengukuran kecepatan. Yang kedua, sistem penerangan, lampu posisi. Berfungsi ketika lampu utama diaktifkan, yang dimana lampu posisi penerangan kendaraan ini dapat menyala sesuai dengan fungsinya saat lampu utama dihidupkan. Angkutan orang umum dalam trayek dan angkutan barang umum juga menjadi sasarannya. Lampu penerangan berposisi depan berwarna putih dan lampu penerangan posisi belakang berwarna merah. Selanjutnya bagian badan kendaraan, itu kaca spion. Periksa apakah terdapat kaca spion, kemudian berjumlah 2 atau lebih, dibuat dari kaca atau bahan lain yang dipasang pada posisi yang dapat memberikan pandangan ke arah samping dan belakang dengan jelas tanpa mengubah jarak dan bentuk objek yang terlihat. Angkutan orang umum dalam trayek dan angkutan barang menjadi sasarannya. Selanjutnya penghapus kaca atau wiper. Berfungsi pada saat tuas diaktifkan, dan kedua penghapus kaca wiper berfungsi dengan baik, dilengkapi dengan alat dan penyemprot air. Kemudian sasarannya juga sama. Lalu keterangannya, karet wiper harus bagus, menghapus kaca dengan bersih. Selanjutnya klakson, berfungsi pada saat tombol klakson ditekan, dan nilainya di sini mengeluarkan suara saat tombol klakson ditekan dan tombol klakson sesuai bawaan pabrik. Sasarannya juga sama. Kemudian untuk keterangannya di sini bukan tombol klakson tambahan. Selanjutnya kapasitas tempat duduk. Kesesuaian kapasitas tempat duduk disesuaikan dengan bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor. Nilainya jumlah tempat duduk harus sesuai dengan yang tertulis dan dengan bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor. Sasarannya yaitu angkutan orang umum dalam trayek. Kemudian selanjutnya adalah perlengkapan kendaraan bermotor. Yang pertama itu ban cadangan. Metode pemeriksaannya, periksa apakah ban cadangan tersedia dan memiliki ukuran yang sama dengan ban yang terpasang pada kendaraan. Ban cadangan tidak dalam kendaraan rusak, kempes, dan kedalaman alur minimal 1 mm pada seluruh bagian tapak ban. Sasarannya angkutan orang umum dalam trayek dan angkutan barang.
Selanjutnya segitiga pengaman. Metode pemeriksaannya, periksa apakah terdapat segitiga pengaman. Nilainya, terdapat segitiga pengaman berwarna merah dengan jumlah paling sedikit 2 buah, kemudian mengeluarkan cahaya pada saat terkena sinar lampu pada malam hari. Sasarannya sama. Selanjutnya dongkrak. Metode pemeriksaannya, periksa apakah terdapat dongkrak dan dapat berfungsi dengan baik dengan dicoba mengaktifkan dongkrak secukupnya. Nilainya ketika dongkrak itu ada. Sasarannya sama. Kemudian pembuka roda. Metode pemeriksaannya adalah periksa apakah terdapat pembuka roda, dan nilainya itu jika pembuka rodanya ada, sasarannya sama. Selanjutnya yaitu lampu senter. Metode pemeriksaannya, periksa apakah terdapat lampu senter dan dapat berfungsi dengan baik. Nilainya lampu senter paling sedikit 2 buah dan dapat berfungsi dengan baik. Sasarannya angkutan orang umum dalam trayek dan angkutan barang. Selanjutnya fasilitas tanggap darurat. Fasilitas tanggap darurat ini yang pertama yaitu pintu darurat. Metode pemeriksaannya, periksa apakah terdapat pintu darurat untuk mobil bus yang mempunyai jumlah tempat duduk sekurang-kurangnya 27 buah dan pintu darurat dicoba dibuka minimal lebar 430 mm. Terdapat pintu darurat, dapat berfungsi dan terdapat petunjuk cara membuka, itu menjadi nilainya. Sasarannya adalah angkutan orang umum dalam trayek. Selanjutnya jendela darurat. Metode pemeriksaannya, periksa apakah terdapat jendela darurat sekurang-kurangnya 1 buah pada sisi kanan dan kiri untuk tempat duduk tidak lebih dari 26 buah kursi. Yang kedua, 2 buah pada sisi kanan dan kiri untuk tempat duduk berjumlah 27 sampai dengan 50 buah kursi. Dan 3 buah pada sisi kanan dan kiri untuk tempat duduk berjumlah 51 sampai dengan 80 buah kursi. 4 buah pada sisi kanan dan kiri untuk tempat duduk lebih dari 80 buah kursi. Ukuran jendela darurat minimal 2 buah pada sisi kiri dan kanan untuk tempat duduk berjumlah 27 sampai 50 buah. Untuk nilainya, jika terdapat jendela darurat dan tidak ada penghalang. Sasarannya adalah angkutan orang umum dalam trayek. Dan untuk yang terakhir yaitu alat pemukul atau pemecah kaca. Metode pemeriksaannya, periksa apakah terdapat alat pemukul atau pemecah kaca yang terpasang pada setiap jendela. Paling sedikit berjumlah 1 buah pada setiap satu jendela atau sisi jendela. Palu martil pada salah satu ujungnya berbentuk lancip. Kemudian sasarannya adalah angkutan orang umum dalam trayek. Sekian penjelasan dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.